Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam senantiasa ya, ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita bertemu lagi ya pada video conference mata kuliah Estetika Humanisme, di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib universitas ya, mata kuliah umum yang memang dipersiapkan untuk seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Berasia. Informasi yang ingin saya sampaikan ya pada Vicon sore hari ini, silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya dicek nilai yang sudah saya berikan ya, baik di LMS maupun di dalam Siakad ya. Kalau di LMS mungkin nanti teman-teman di sini ya bisa membaca ya catatan atau koreksi dari apa yang saya berikan ya, khususnya untuk jawaban yang memang dirasa belum maksimal atau misalkan di dalam sistematika penulisannya itu tidak rapi ya, kurang memperhatikan estetikanya gitu ya. Silakan dicek dan masih ada kesempatan ya. Saya tunggu hari ini ya jam 18.00 terakhir, bila mana teman-teman di sini ada yang ingin dikonfirmasi, Pak, kenapa saya mendapatkan nilai segini gitu ya, atau Pak saya ada kesalahan dalam input jawaban gitu, meskipun saya berikan kesempatan tetapi nanti hasil akhirnya ya, nilai akhirnya itu tidak semaksimal ketika rekan-rekan semua mensubmit di waktu yang sudah ditentukan ya. Kembali saya ingatkan bahwa mata kuliah ini tidak bersifat tekstual ya. Artinya saya melihat dan menerima jawaban-jawaban untuk mengerjakan tugas dan UTS itu sebetulnya sifatnya elaboratif ya. Bapak Ibu semuanya bisa berekspresi, bisa menuangkan apa yang memang ingin disampaikan, baik itu berupa argumen atau opini ataupun analisa sekalipun ya. Seperti di dalam tugas ya, saya minta analisa diri sendiri begitu kan, menuliskan siapa diri saya ya, bagaimana pengelolaan emosi gitu kan, pengelolaan ya rasa marah ya kan, ada anger management, kemudian ada self concept, ada visi dan misi dan lain sebagainya, sampai pada pengerjaan UTS kemarin ya. Sifatnya memang sangat kontekstual, di mana teman-teman saya arahkan untuk mengambil bagaimana nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah film gitu ya. Lalu dikomparasikan, dibandingkan dengan apa yang kita rasakan, sifat-sifat kita, karakter kita seperti apa, dan itu dituangkan ke dalam bentuk narasi gitu ya di dalam pemenuhan UTS kemarin. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai saja Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya. Di dalam mata kuliah estetika humanisme ini barangkali nanti boleh ya, dan memang saya harapkan ada feedback dari Bapak Ibu di sini gitu ya, dari pengalamannya ataupun dari apa yang diketahui gitu ya. Di samping teman-teman yang lainnya juga mungkin nanti menanggapi, memberikan argumen atau opini ya, dan saya harapkan di sini tidak live dulu gitu ya, masih standby sampai akhir Zoom gitu ya, sampai akhir Vicon, karena nanti saya akan mengabsenkan ya di akhir Vicon dari kehadiran rekan-rekan semuanya. Baik, supaya lebih terarah ya, kita akan
diskusi ya mengenai 2 materi yang telah saya post ya di dalam LMS, yaitu tentang building networking ya yang telah saya share di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 tentang conflict management gitu ya. Tentu ya saya ingin berangkat dari apa yang saya pahami ya, dan di sana ada irisan-irisan yang sangat tipis sekali dengan keilmuan yang saya miliki, yaitu di bidang komunikasi ya. Karena ini penempatan dosen pengampu itu ya sengaja disilang gitu ya. Saya mengampu di informatika, begitupun dosen informatika mengampu di program studi komunikasi gitu. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, apa yang disebut dengan building networking gitu ya, kita sebagai makhluk sosial dikatakan sebagai human relation gitu ya, menjadi salah satu kajian di bidang komunikasi juga gitu ya, yang melihat pada bahwa manusia tidak bisa untuk tidak saling terhubung gitu ya. Dikatakan oleh beberapa pandangan, beberapa para filsuf gitu ya, ataupun para tokoh gitu ya, di bidang filsafat atau di bidang sosiologi sekalipun, di bidang psikologi ya, ada Sigmund Freud gitu ya, dan kemudian tokoh-tokoh yang lainnya mengatakan bahwa manusia gitu ya, khususnya di bidang komunikasi, bahwa manusia itu cannot not to communication, jadi tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Tentu ini menjadi dasar utama sebagai pijakan utama kita, bagaimana kita mengelola diri kita gitu ya, dengan seni-seni itu sendiri ya. Kan kita itu harus memperhatikan gitu ya, teknik-teknik tersendiri gitu ya. Ada seni bagaimana kita melakukan lobby dan negosiasi, kemudian berelasi gitu ya, membangun komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri terdiri dari 5 level komunikasi. Dimulai dari ruang lingkup yang sangat mikro, yang sangat kecil gitu ya, ada di dalam diri sendiri, yang disebut dengan komunikasi intrapersonal gitu ya. Kemudian dikembangkan satu layar lebih luas lagi, satu tahapan lebih luas lagi yang disebut dengan komunikasi interpersonal ya, atau bahasa sederhananya adalah komunikasi antar pribadi, antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian dikembangkan ke dalam layer yang ketiga gitu ya, ke dalam lapisan yang lebih luas lagi, yaitu komunikasi kelompok ya, di mana komunikasi terjadi di dalam ruang lingkup yang cukup besar dibandingkan level sebelumnya. Kemudian setelah komunikasi kelompok semakin meluas lagi menjadi komunikasi organisasi ya, di mana Bapak Ibu sekarang bekerja di organisasi masing-masing, di corporate masing-masing, di lembaga masing-masing, menerapkan asas-asas komunikasi organisasi di dalamnya. Ya, dan pada akhirnya layer kelima atau level kelima itu disebut dengan komunikasi massa, yaitu bersifat publik ya, bersifat audiensnya itu sangat heterogen. Medianya biasanya itu melalui media massa ya, apakah itu televisi, surat kabar, radio, dan lain sebagainya. Nah, kita sharing saja, tidak bermaksud saya mengajarkan atau menggurui ya. Ini dari keilmuan yang saya miliki teman-teman semuanya, bahwa penting ya untuk kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa membuka diri ya, termasuk di dalam membuka pikiran kita menjadi lebih memiliki pikiran yang terbuka, open minded gitu ya, sehingga kita tidak terperangkap pada situasi dan kondisi yang hanya itu saja gitu ya. Kasarnya kita tidak menjadi ahli di lingkungan kita saja, atau kita tidak terperangkap seperti katak di dalam tempurung gitu ya. Kita harus bisa membuka wawasan kita ya, membuka relasi kita, karena itu menjadi sosial kapital kita. Saya lupa apakah sosial kapital ini sudah dibahas ya di materi sebelumnya atau tidak, tapi saya rasa ini nanti akan dibahas ya, bahwa materi tentang sosial kapital itu belum dibahas sebelum UTS. Nah, sosial kapital nanti akan berbicara tentang modal sosial. Teman-teman di sini gitu ya, apalagi sekarang menuju pemilu 2024, saya yakin lah ya, apakah ada anggota partai di sini ataukah ada yang bergerak di bidang aktivis ataupun kelompok-kelompok organisasi tertentu, tentu gitu ya, kita
harus memiliki modal-modal yang sifatnya modal sosial atau social capital. Salah satu social capital yang memang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa terhubung gitu ya dengan orang di luar sana gitu ya. Semakin banyak, semakin luas relasi yang kita miliki, maka semakin besar peluang keuntungan yang akan kita dapatkan gitu ya. Berangkat dari konsep human relation. Apakah di dalam bentuk bisnis, ataukah di dalam bentuk kekeluargaan, di dalam bentuk pertemanan gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, identiknya gitu ya, human relation itu berangkat daripada kebutuhan dan keinginan, pemenuhan dan mendapatkan afeksi ya. Jadi kita sebagai manusia itu memerlukan untuk menyalurkan dan mendapatkan afeksi. Kita perlu dan membutuhkan untuk menyalurkan afeksi ke dalam lingkungan kita, rasa penghargaan, rasa penghormatan, rasa apresiasi gitu ya. Kita perlu untuk melakukan itu dan kita juga butuh untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi saling mendapatkan dan saling menyalurkan afeksi di dalam konteks dasar sebagai human relation. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan orang lain di dalam kehidupan kita. Makanya sebetulnya konsep agama ya, kalau saya berangkat daripada konsep agama gitu ya, itu kan kita dianjurkan gitu ya bagi yang mampu ya, kalau di dalam agama Islam itu untuk segera menikah. Karena memang apa? Ya, karena memang terdapat berbagai maslahat ketika kita sudah tidak hidup sendirian gitu ya, ada pasangan, ada istri, ada anak, ada suami gitu kan. Semakin melebarnya, semakin luasnya jejaring kita, jejaring persaudaraan kita, pertemanan kita dan lain sebagainya. Oke, bahwa saya kalau melihat materi di sini nampaknya sangat tekstual dan normatif sekali, tetapi saya ingin mengemasnya menjadi lebih ringan saja, menjadi lebih menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bapak Ibu, di dalam konteks menjalin, membangun relasi yang lebih luas lagi, tentu ada salah satu soft skill yang memang saya rasa itu menjadi salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya cara bagaimana kita bisa terhubung dan menghubungkan diri dengan orang lain, yaitu lewat komunikasi. Komunikasi sebetulnya sudah kita jalankan gitu ya, sudah kita alami gitu ya sejak kita lahir sampai sekarang. Tapi memang kadangkala gitu ya kita tidak ngeh ya. Kita tidak menyadari sebetulnya di dalam proses dan praktik komunikasi itu ada ilmu-ilmu tersendiri yang memang kita karena ketidaktahuan gitu ya, kita memang belum bisa mengendalikan, belum bisa mengelola pesan-pesan yang kita sampaikan kepada orang lain, sehingga kadangkala kita membangun komunikasi itu terjadinya gagal atau miskomunikasi atau mispersepsi gitu ya. Di dalam komunikasi itu sendiri ada yang disebut dengan pesan verbal dan pesan nonverbal gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang melihat di layar laptop, di layar handphonenya ada tulisan pengertian networking. Kemudian sisi kanan, sisi kiri ada tulisan satu paragraf masing-masing. Apakah ini disebut dengan bahasa verbal atau bahasa nonverbal? Ya. Nah, ini salah satu bentuk daripada bahasa verbal secara tertulis gitu ya. Bahasa verbal itu ada secara tertulis, ada secara suara atau verbal vokal. Seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu memberikan penjelasan, pengarahan gitu ya, memberikan edukasi gitu kan, memberikan kuliah gitu. Saya sedang melakukan praktek komunikasi verbal vokal. Tetapi apa yang saya sampaikan di depan layar Bapak Ibu semua itu adalah bentuk komunikasi verbal non vokal atau verbal tulisan gitu. Nah, kadangkala dari komunikasi itu sendiri sebelum kita berhasil membangun relasi dengan orang lain gitu ya, bahkan kita sudah menemukan kecenderungan bahwa ini nggak berlanjut nih gitu ya hubungannya, ini nggak berlanjut nih ngobrolnya gitu ya. Kalau bahasa anak muda itu ini udah nggak sefrekuensi nih gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada pesan-pesan yang memang terlewat untuk diperhatikan gitu. Salah satunya adalah pesan nonverbal ya. Apa saja bentuk dari pesan nonverbal gitu ya. Pertama ekspresi wajah ya.
mimik muka, ekspresi wajah, kemudian gerakan tangan, gerakan mata, ya, gerakan badan, sampai segala macam yang bisa terlihat gitu ya oleh tubuh kita, itu bisa dikatakan sebagai pesan nonverbal. Bahkan McLuhan mengatakan bahwa the medium is message gitu ya, bahwa apa yang terlihat, apa yang tersaji di depan kita tanpa kita sadari maupun kita sadari itu sudah merupakan bagian daripada pesan gitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa kecenderungan kita berkomunikasi setiap hari, ya suatu penelitian mengatakan bahwa kita lebih besar, lebih cenderung, lebih sering berkomunikasi setiap hari itu dengan bahasa nonverbal. Ya, tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari. Banyak sekali bentuk-bentuk pesan nonverbal gitu ya. Seperti contohnya Bapak Ibu pergi ke kantor, Bapak Ibu pergi ke sekolah, kemanapun itu tempat Bapak Ibu bekerja, menggunakan setelan, menggunakan uniform gitu ya, menggunakan seragam ataupun pakaian yang itu menandakan bahwa kondisi hati, contohnya ya. Hatinya sedang berbunga-bunga, hatinya sedang sedang riang gembira gitu karena mendapatkan gaji ke-13 gitu ya. Jadi besoknya pakai bajunya yang serba serba berwarna gitu ya, bajunya yang mentereng gitu ya, warna kuning dipadukan warna pink, dipadukan warna hijau gitu ya, seperti pelangi gitu. Nah, tanpa kita sadari bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita perlihatkan, itu sudah merupakan pesan kepada orang lain. Tetapi memang pesan itu tidak disampaikan secara langsung. Ketika saya melihat Bapak Ibu nanti di jalan, di mall, ataupun di kampus, gitu ya, melihat Bapak Ibu, tanpa berkomunikasi, saya sudah bisa memberikan persepsi tentang bagaimana personality Bapak Ibu semuanya melalui pakaian. Itu merupakan bentuk daripada komunikasi nonverbal. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan komunikasi nonverbal. Nah, McLuhan mengatakan the medium is message. Apa yang menjadi mediamu gitu ya, menggunakan pakaian, menggunakan handphone gitu ya, menggunakan laptop, menggunakan mobil gitu. Itu sudah mengkomunikasikan pesan tersendiri. Contoh, ketika saya rapat gitu ya dengan Bapak Ibu yang memang kebetulan belum bertemu sama sekali, berhadapan, punya janjian gitu ya, buka laptop, oh laptopnya Apple gitu ya, kemudian ngangkat telepon, teleponnya iPhone gitu kan, turun dari mobil, oke, mobilnya Alphard, katakan seperti itu. Nah, saya bisa memproyeksikan identitas sementara Bapak Ibu seperti apa, bahwa dilihat dari pakaiannya, dari aksesoris yang digunakan gitu kan, dari laptop yang digunakan, handphone yang digunakan, mobil yang digunakan, berarti kecenderungan ini orang kaya. Katakan seperti itu. Kita melihat contoh lain daripada figur publik gitu ya. Seperti Hotman Paris gitu ya, pengacara kondang. Hotman Paris mengatakan di dalam sebuah acara televisi, kenapa dirinya senantiasa membranding ya, melakukan personal branding itu dengan hal-hal yang terlihat glamor, mewah gitu ya. Ya necis lah gitu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Senada, sewarna gitu ya. Menggunakan cincin gitu ya. Dengan ciri khasnya menggerak-gerakkan jarinya. Kenapa itu dilakukan? Menurut dia bahwa ketika berhadapan di ruang persidangan, kita harus menang dulu dari segi mental gitu kan. Ketika lawan melihat kita ketar-ketir, maka mentalnya sudah kalah terlebih dahulu. Berarti kita sudah ada confidence gitu ya, ada self confidence yang memang terbentuk, mental dulu yang disasar. Tetapi kita tidak melihat itu. Kita melihat tampilan luarnya saja. Apa yang dikatakan oleh McLuhan the medium is message, bahwa kita bisa mempersepsikan diri seorang Hotman Paris itu adalah seorang pengacara kondang, hebat, sukses, tajir melintir. Katakan seperti itu. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bebas ya membentuk persepsi di dalam benaknya masing-masing. Tentu persepsi ini melalui proses komunikasi intrapersonal. Hanya diri sendirilah yang berkomunikasi gitu ya. Melalui apa? Melalui sensasi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu ya, atau apa yang kita cium oleh seluruh anggota badan kita. Sensasi kemudian masuk ke dalam persepsi, setelah persepsi itu disimpan di dalam memori dan nanti disimpulkan, oh
ternyata Hotman Paris Hutapea itu sebagai seorang pengacara kondang, hebat, full gitu ya, terkenal dan lain sebagainya. Nah, tanpa disadari bahwa Hotman Paris itu sedang berkomunikasi non-verbal gitu ya. Nah, bagaimana pesan-pesan nonverbal ini membentuk sebuah persepsi, yaitu terlihat daripada apa yang disampaikan oleh McLuhan tadi gitu. Bapak Ibu pakai pakaian ini, pakai laptop ini, pakai wewangian gitu ya. Makanya perlu menurut saya itu perlu Bapak Ibu tuh untuk memakai wewangian, parfum sebagai apa? Identitas personal gitu ya. Bagaimana kita membentuk suatu image yang bagus, yang positif gitu ya di lingkungan kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat, sampai lingkungan tempat kerja, gitu kan? Jadi komposisi komunikasi nonverbal kita sehari-hari itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan oleh pesan nonverbal. Ya, ini kemarin itu saya di mata kuliah apa ya? Itu ada dia hasil dari penelitian itu kurang lebih mengatakan bahwa 65% lebih banyak kita menggunakan pesan nonverbal di dalam berkomunikasi sehari-hari. Sisanya kita menggunakan pesan verbal. Dan penelitian tentang pesan nonverbal itu mengatakan bahwa komunikasi nonverbal relatif lebih bisa dipercaya daripada pesan verbal gitu ya. Kenapa hal seperti itu? Kalau kita menanyakan tentang pendapat seseorang mengenai suatu makanan, bisa saja dirinya mengatakan ini sangat enak sekali. Tetapi kita cross check dengan bagaimana mimik mukanya, bagaimana ekspresinya, apakah memang sejalan apa yang dikatakan secara lisan, secara verbal vokal, kemudian ditunjukkan melalui bahasa verbalnya. Kalau itu konsisten, maka dapat dipercaya. Tetapi kalau memang itu dirasa tidak konsisten, kok ngomongnya enak, tapi ekspresinya menandakan pada keraguan, ketidakenakan. Berarti yang harus kita percayai adalah pesan nonverbalnya. Gitu ya. Ini berbicara tentang psikologi komunikasi sebetulnya. Jadi saya ingin berangkat bahwa bagaimana sih gitu ya kita membangun suatu image yang positif ya, melakukan personal branding gitu ya, sehingga kita dapat terhubung dengan berbagai level, berbagai kalangan gitu ya, baik kalangan eksekutif, baik kalangan orang menengah, orang biasa, kalangan bawah gitu ya, terlepas daripada pembedaan ya, pembedaan kasta sosial, kemudian status sosial dan lain sebagainya. Tetapi memang ada kecenderungan kita itu sebagai makhluk sosial yang dimana di dalamnya itu memiliki keinginan sekaligus kebutuhan untuk menyalurkan dan mendapatkan afeksi. Apa yang disebut dengan afeksi yang telah tadi saya sampaikan. Contoh sederhana daripada menyalurkan dan mendapatkan afeksi itu adalah kita merasa butuh untuk disayangi dan kita juga memiliki keinginan untuk menyayangi gitu ya. Makanya dulu Bapak Ibu saat PDKT kemudian melamar, menikah ya, tentu di sana ada keinginan dong gitu ya. Keinginan untuk menyalurkan hasrat saya, menyalurkan untuk apa? Menyalurkan rasa kasih sayang saya. Apakah itu dengan cara ngajak jalan-jalan, traktir makan pasangan kita, ngajak nonton dan lain sebagainya. Juga di satu sisi kita ingin dan butuh untuk mendapatkan afeksi balik gitu ya. Rasa disayangi, rasa dilindungi gitu kan, rasa diperhatikan dan lain sebagainya. Itu ya berangkat daripada kebutuhan manusia secara psikologis gitu ya. Jadi manusia sebagai makhluk sosial yang saling terhubung dikatakan sebagai human relation. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari keterhubungan kita dengan berbagai orang gitu ya. Salah satunya ketika kita datang ke kota A, oh ingat ada teman gitu ya. Bukan artinya memanfaatkan gitu, tetapi memang ada value lebih daripada kita banyak kenalan, banyak teman, banyak kolega gitu ya. Dan itu menjadi keuntungan tersendiri gitu ya, meskipun kita tidak apa memproyeksikan pada keuntungan material gitu ya. Oh, yang tadinya kita rencana pesan hotel gitu ya di kota yang kita kunjungi, ternyata kita bisa bersilaturahmi sekaligus mungkin langsung diajak nginep di rumahnya gitu ya, bahkan dinner bareng dan lain sebagainya.
Di dalam aspek lah, di dalam semua aspek, di dalam aspek budaya, keagamaan gitu ya. Contoh, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah apa namanya, sudah S1 gitu ya, tapi di rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu yang lain, atau mungkin di sini baru menjalani S1 gitu. Tetapi nanti pada saat pengerjaan tugas akhir gitu kan, pada saat penyusunan skripsi, teman-teman ya punya relasi di perusahaan A, B, C. Kebetulan teman-teman punya ketertarikan untuk meneliti, banyak kenalan di sana. Sehingga pencarian datanya pun tidak susah, malah justru dibantu. Itulah daripada keuntungan kita punya modal sosial atau sosial kapital. Dalam bentuk apa? Networking, saling terhubung gitu ya. Makanya kan ketika kita punya banyak relasi gitu ya, punya banyak kenalan dengan cara apa? Ya tadi dibangunnya melalui teknik komunikasi yang sangat menarik gitu ya, melalui cara-cara yang elegan gitu kan. Kombinasi pesan verbal non verbalnya juga patut diperhatikan gitu ya. Penguasaan emosional dirinya juga harus dikuasai gitu kan. Jangan sampai ya kita apa namanya tersinggung sedikit, kemudian ya berbeda responnya atau malah jadi cepat rusak hubungannya gitu ya. Gitu. Jadi di dalam estetika humanisme ini kita berusaha mereminder diri kita ya, mengingatkan diri kita. Saya pun berbicara seperti ini adalah dalam rangka mengingatkan diri kita atau di dalam upaya berkontemplasi gitu ya, tetapi memang tidak dalam bentuk melamun gitu kan, tidak dalam bentuk merenung. Cukup kita diskusi bareng-bareng di forum ini gitu ya. Oh, memang ternyata gitu ya. Ternyata saya ini punya kelemahan di dalam komunikasi sehingga saya sulit nih mendapatkan teman baru gitu. Atau mungkin banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kenapa ya di tempat kerja saya ketika saya berkomunikasi dengan si A selalu ekspresi atau respon negatif yang diperlihatkan ke saya gitu. Apakah memang dari cara saya menyampaikan pesan yang kurang bagus, waktu pemilihan di dalam menyampaikan pesannya kurang tepat atau bagaimana gitu. Selain kita memiliki kemampuan ya, soft skill di dalam menyampaikan pesan, kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi psikologis komunikan atau orang yang kita ajak bicara gitu ya. Ada beberapa situasi dan kondisi yang memang kita harus bisa menyesuaikannya kembali gitu ya. Ketika seseorang berada dalam keadaan lapar gitu ya, maka kecenderungan emosionalnya tidak stabil. Di dalam kita membangun hubungan gitu ya, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, membangun komunikasi, ketika kita membangunnya dengan orang yang sedang lapar, sedang ngantuk gitu ya, kemudian sedang capek, lelah, maka itu bukan waktu dan bukan momen yang tepat gitu. Makanya seringkali momen lobby dan negosiasi berbicara dari hati ke hati itu ya ada di dalam momen-momen makan siang lah gitu ya, lunch atau makan malam, dinner lah gitu ya. Atau memang saat gathering acara perusahaan lah gitu. Di sana kan hatinya rileks ya, hatinya gembira, maka apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, diserap dengan lebih baik lagi gitu. Jangan memaksakan seseorang yang ingin kita ajak bicara dalam keadaan lapar, dalam keadaan ngantuk, capek gitu ya. Itu akan memperbesar kemungkinan noise komunikasi itu akan terjadi, artinya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi itu berasal dari dua sumber. Satu secara teknis, dua secara psikologis. Dan lebih daripada itu mungkin ada dari latar belakang orang tersebut ya, dari budaya gitu ya. Perbedaan budaya itu kan berpengaruh pada bagaimana cara dia berbicara. Budaya Jawa, orang-orang Jawa cenderung lemah lembut, lamban gitu ya, atau budaya Sumatera katakanlah Batak gitu ya, itu lebih cenderung terbuka, blak-blakan, to the point, nah gitu. Jadi itu juga jadi perhatian gitu, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dalam arti building networking tadi ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita menghadapi pada perkembangan digital saat ini?
rasa-rasanya kita sekarang sudah tidak bisa lagi jauh dari handphone, tidak bisa lagi jauh dari laptop. Kita sekarang sudah beradaptasi pada cara kerja yang lebih modern dari yang sifatnya konvensional. Kita tuh kerja pasti di kantor, tapi kan sekarang sudah tidak lagi. Ya, penerapan konsep WFH gitu ya dan WFO itu sudah dilakukan oleh beberapa instansi gitu ya. Kadang seminggu 2 kali 3 kali sisanya di rumah gitu kan. Nah, artinya apa? Sosial media atau jejaring networking kita yang berada di dalam genggaman kita sehari-hari, laptop, di dalam komputer, di dalam handphone, itu menjadi kekuatan bagi kita gitu ya. Nah, tinggal kita bagaimana memposisikannya gitu. Apakah kita mau mendayagunakan semua manfaat ini dengan maksimal, artinya kita masuk ke dalam golongan kaum utilitarianisme atau ke dalam bahasa lainnya ke dalam kaum utopian gitu ya. Kaum-kaum yang menggunakan dan memanfaatkan segala keterbaruan teknologi, segala keterbaruan cara-cara hidup modern untuk lebih mempermudah di dalam proses kesehariannya, di dalam kegiatan sehari-harinya. Memang banyak sekali gitu ya tantangan, hambatan yang memang terdapat di dalam platform media digital gitu ya. Adanya penyebaran hoax ya. Mas saya kemana mas? Dan adanya apa namanya? Sorry ya, saya mute dulu. Adanya berita-berita yang simpang siur gitu ya. Teman-teman, saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita hidup di dalam dua realitas saat ini ya. Ada realitas semu dan realitas real gitu. Realitas semu itu kita lihat di dalam ruang virtual atau dunia maya. Ada dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana psikologi kita dimainkan di dalam ruang nyata dan di dalam ruang maya. Gitu ya. Karena kita sering sekali disuguhi oleh konflik-konflik yang mengatasnamakan agama, konflik-konflik yang mengatasnamakan isu sara, ya, isu politik dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari gitu ya. Pengelolaan emosi yang kita miliki itu kurang baik atau belum baik, kita ikut terjebak untuk masuk ke dalam lingkaran yang memang di sana kita terjebak gitu ya pada situasi kondisi yang ya itu sifatnya konflik, apakah konflik isu agama, budaya, politik dan lain sebagainya. Nah, kadangkala dari luasnya, banyaknya jejaring, relasi, koneksivitas yang sudah kita jalin gitu ya, yang sudah kita bangun sekian lama gitu ya. Ukurannya lewat apa? Kalau lewat media sosial Instagram gitu kita lihat ya berapa followers kita, berapa akunnya kita ikuti atau di dalam YouTube pun sama, di dalam Twitter pun sama, di dalam Facebook pun sama gitu ya. Kadangkala gitu ya, ada ketidakmatangan kita di dalam mengendalikan psikologi komunikasi sehingga terbentuklah ego sektoral gitu ya. Terbentuklah apa namanya hal-hal yang memang dapat merusak jejaring ini. Dengan cara apa? Unblock, diblokirlah pertemanan kita gitu ya. Diblokirlah persahabatan kita dari yang tadinya kolega, rekan kerja, saudara gitu ya, rekan di tempat bekerja, rekan di tempat kita tinggal gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu hambatan atau menjadi salah satu tantangan juga. Bagaimana kita mampu mengelola gitu ya, mampu menempatkan emosi dan psikologis kita di dalam ruang yang berbeda, ruang nyata dan ruang maya gitu. Kadangkala apa yang terjadi di dalam realitas yang sebenarnya itu dapat menjadi hiperbola gitu, seolah-olah berlebihan ketika itu sudah berada pada dimensi virtual gitu ya. Nah, perlu kita sadari dan perlu kita pahami, oh iya, berarti saya harus mulai bisa gitu ya mengendalikan apa-apa yang menjadi konsumsi saya setiap hari. Responsif boleh, tetapi kita jangan terjebak ke dalam golongan orang-orang yang reaktif. Gitu ya. Jadi merespon segala keterbaruan informasi itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kita terjebak ke dalam orang-orang yang reaktif gitu ya. Ada berita yang tidak mengenakan buat diri kita atau terkesan merugikan buat diri kita, kita langsung bereaksi, kita marah dan lain sebagainya.
Ya, harapannya kita tidak langsung marah, kita tidak langsung bereaksi. Tetapi respon dulu, ya ini dari mana? Kok bisa terjadi? Kok bisa timbul pemberitaan seperti ini? Lakukanlah konfirmasi, validasi, check and recheck gitu ya. Sehingga kita tidak menjadi korban daripada isu bohong ya, atau berita bohong atau hoax itu tadi. Nah, kita sekarang dan bahkan dari waktu-waktu yang lalu ya sudah masuk di dalam kondisi global village gitu ya. Artinya satu orang bisa terhubung terhadap orang lain di belahan dunia ya. Satu desa ya, logikanya global village itu adalah satu desa di Indonesia itu dapat terhubung dengan desa-desa di negara yang lain ya. Dengan cara apa ya? Adanya kehadiran internet itu tadi. Adanya fasilitas platform media sosial itu tadi gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengelola hubungan itu menjadi lebih baik melalui soft skill komunikasi itu tadi ya. Dimulai dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi sampai pada akhirnya komunikasi massa gitu ya. Intinya itu ya substansi yang ingin saya sampaikan pada materi perkuliahan ke-9 tentang building networking. Perlu dan penting kita untuk mempersiapkan dan membangun relasi kita menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kita memiliki relasi yang sangat luas, yang sangat banyak gitu ya. Konsepnya adalah 1000 teman kurang banyak, satu musuh terlalu banyak. Jadi ciptakanlah gitu ya ciptakanlah relasi-relasi yang memang itu bermanfaat ya, membawa pada kemaslahatan, apakah ke dalam lingkungan pekerjaan kita, ke dalam lingkungan keluarga kita, ke dalam lingkungan pertemanan kita dan lain sebagainya. Itu ya kurang lebih. Ada lagi apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi pertemuan ke-9? Kalau belum ada, kita lanjut ya ke materi pertemuan ke-10 ya tentang konflik manajemen. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu konflik manajemen. Bagaimana kita mengendalikan konflik atau memanage konflik yang kita rasakan. Konflik itu terjadi karena beberapa faktor, karena beberapa sebab dan akibat. Salah satunya adalah adanya perbedaan cara-cara bekerja, khususnya kalau di dalam ruang lingkup pekerjaan organisasi ya. Selanjutnya adanya perbedaan nilai yang dianut, adanya perbedaan tujuan, adanya perbedaan visi dan misi, adanya perbedaan habit atau kebiasaan gitu ya. Bahwa konflik itu terjadi karena banyaknya perbedaan atau karena adanya perbedaan walaupun tidak banyak gitu ya. Tetapi pertanyaan sementara, apakah konflik itu selalu membawa pada hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya? Jawabannya adalah belum tentu, karena dari konflik itu tadi bisa membawa pada hal-hal yang sifatnya positif. Karena dari konflik yang terjadi, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan pekerjaan, setidaknya kita menjadi tersadarkan ada yang salah, ada sistem yang tidak maksimal, ada regulasi, ada rules yang memang kurang maksimal, yang itu menimbulkan sebuah konflik di antara orang-orang di dalamnya. Kenapa anak dan orang tua terjadi konflik? Kenapa anak satu dan anak satu terjadi konflik? Kita harus cross check dulu. Apakah selama ini sikap yang kita perlihatkan, sikap yang kita berikan, sikap yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita itu dapat memberikan ketenangan, dapat memberikan rasa adil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hati-hati ketika memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak kita gitu ya. Misalkan kita punya 2 anak, 3 anak, 4 anak gitu ya. Jangan sampai membuat trauma tersendiri ketika yang satu merasa diasingkan, yang satu merasa disayang ya, yang satu merasa diabaikan dan lain sebagainya. Konflik itu ada di dalam diri kita maupun di luar diri atau yang disebut dengan konflik internal ya, atau bahasa sederhananya adalah konflik batin. Kadangkala anak pun gitu ya merasakan konflik batin tanpa adanya keberanian, tanpa adanya kesempatan untuk mengatakan bahwa Pak, Mah, kok saya diperlakukan berbeda
gitu ya. Nah, ini yang harus kita minimalisir gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Begitupun ketika kita ada di dalam ruang lingkup pekerjaan. Ketika kita dihadapkan, disandingkan satu tim, satu kelompok, satu divisi dengan orang-orang yang memiliki value yang berbeda dengan cara kita bekerja, tentu kita akan terbebani oleh perbedaan nilai itu tadi. Contoh, kalau kita sebagai orang yang gercep, gesit gitu ya, diberikan tugas dengan deadline sekian hari, kita selalu menyanggupi dan selesai sebelum deadline itu berakhir gitu ya. Ketika kita dipadu-padankan ya, kemudian kita digabungkan di dalam suatu kelompok orang-orang yang memang standar kerjanya berbeda ya, nilai dan normanya juga berbeda. Yang satu ngajak, ya udah deh, yuk kita main dulu lah, kita ke bar dulu lah, diskotik dulu lah. Ini sebagai pengandaian saja ya. Tetapi kita sebagai orang yang memang cukup taat lah pada agama, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Apakah memang tidak ada konflik di sana gitu ya? Secara sederhana mungkin saja konflik yang dirasakan adalah konflik batin gitu ya. Konflik yang ada yang terdapat atau terasa di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu gitu? Karena adanya nilai, adanya perbedaan nilai, adanya perbedaan norma gitu ya. Ya, satu-satunya lagi kembali pada aspek komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi ini sebagai suatu unsur yang memang tidak bisa terlepas dari semua aspek kehidupan kita. Tetapi perlu dicatat juga bahwa komunikasi bukan obat mujarab gitu ya. Tidak berarti semua masalah itu dapat diselesaikan oleh komunikasi. Tetapi semua masalah itu bisa dikomunikasikan ya. Dan tidak berarti juga ya ya itu tadilah, bukan berarti komunikasi itu menjadi satu-satunya solusi atau obat dari semua permasalahan. Tidak seperti itu. Tetapi memang semua masalah harus dikomunikasikan. Karena kita tidak bisa menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan gitu ya, dengan kode-kode yang diberikan, kode verbal, kode non verbal gitu kan. Nah, apalagi kita memiliki konflik gitu ya dengan rekan kerja, dengan kolega, apalagi dengan atasan kita. Bagaimana kita berdamai gitu, bagaimana kita merasakan kerja yang merdeka gitu ya. Yaitu dikomunikasikan, disampaikan. Menolak di dalam ruang lingkup pekerjaan itu hak kita gitu. Tetapi memang ada konsekuensi-konsekuensi yang memang harus kita terima gitu ya. Menolak untuk diberikan tugas A, B, C. Selagi memang aturannya atau regulasi di dalam pekerjaan itu diperbolehkan, ya silahkan. Kita berhak merdeka di dalam mengerjakan sesuatu. Dan kita juga berhak mendapatkan penjelasan, klarifikasi gitu ya, dari apa-apa yang membuat kita merasa tidak nyaman, dirugikan, dan lain sebagainya. Contoh adanya regulasi yang memang memberatkan untuk kita sebagai karyawan, untuk kita sebagai guru, untuk kita sebagai siapapun itulah posisinya gitu ya, apapun itu posisinya di dalam ruang lingkup pekerjaan ya. Konflik memang kadang tidak bisa dihindari gitu, tetapi ada kalanya konflik itu sifatnya diciptakan gitu ya. Bagaimana Pak maksudnya konflik yang diciptakan? Konflik yang memang sudah didesain ini mungkin lebih besar, potensi terjadi konfliknya lebih besar. Contoh, ketika perusahaan mengadakan kompetisinya dalam bentuk olahraga, futsal kah, badminton kah, dan lain sebagainya, pasti ada konflik di dalamnya. Yang satu tidak puas satu tim dengan si ini gitu ya. Yang satu ada protes, wasitnya nggak benar, wasitnya berat sebelah, dan itu memang konflik. Tetapi konflik itu kecenderungannya mengarahkan pada hal-hal yang sifatnya positif gitu ya. Ada atmosfer atmosfer kompetisi di dalamnya yang itu menumbuhkan pada aspek kekeluargaan, aspek kompetisi, semangat, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa melihat konflik-konflik yang sifatnya positif dan juga konflik-konflik yang memang sifatnya negatif. Dan bila mana konflik ini tidak bisa ditangani secara cepat, ya dikhawatirkan ini akan mengganggu dan memperkeruh iklim organisasi, iklim perusahaan di tempat kita bekerja, gitu ya. Karena memang kita tidak dibekali pengetahuan dan pemahaman bagaimana kita mengendalikan konflik, kadangkala kita berpikir pendek, ya sudahlah Pak, saya resign saja dari
perusahaan ini. Ya sudahlah Pak, saya mundur saja dari jabatan saya ini. Padahal dimanapun kita bekerja, di posisi apapun kita bekerja, konflik itu pasti akan kita rasakan. Baik yang sifatnya mikro maupun makro. Konflik di dalam diri sendiri maupun konflik yang bersinggungan dengan orang lain. Gitu ya. Oke, ini materi sangat tekstual sekali ya. Bapak Ibu, teman-teman silahkanlah membaca gitu ya dari apa yang tersaji. Saya sifatnya ingin meringkas, mengemas menjadi lebih ringan yang sekiranya itu banyak contoh-contoh konkret gitu ya. Saya pun sering ya mengalami konflik di dalam diri saya, konflik ketidakcocokan di dalam bekerja, konflik ketidakcocokan dalam hal sudut pandang, ada A, B, C, dan lain sebagainya. Pada dasarnya setiap orang, setiap kepala itu kan memiliki keinginan dan rencananya masing-masing. Termasuk Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga, suami istri, anak gitu ya. Tentu kan berbeda kepala, berbeda cara pemikirannya, berbeda orang, berbeda keinginannya. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita lihat sebagai sesuatu yang memang menjadi warna, bukan menjadi konflik. Oh, karena memang si A ingin melakukannya seperti ini, ya sudah kita ikuti saja. Selagi itu tidak memberatkan atau tidak merugikan banyak pihak, gitu ya. Atau memang ketika sudah tidak bisa dihindari lagi konflik, baik di rumah tangga, ya, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan masyarakat, itu ada yang disebut dengan resolusi konflik. Ya, resolusi konflik itu ada tiga cara. Cara yang pertama, gitu ya, di layer pertama, lapisan pertama itu adalah melakukan kompromi, saling bertemu, saling mengutarakan gitu. Apa sih yang menjadi perdebatan di antara kedua belah pihak? Ketika memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan untuk terjadi kesepahaman dan kesepakatan, maka lakukanlah ya kompromi yang kedua gitu ya. Mencari jalan tengah ataupun mencari solusi akhir. Ketika layer yang kedua ini tidak berhasil juga, yaitu menghadirkan unsur komando, wewenang komando. Hadirkan orang yang bisa menengahi gitu ya. Contoh, kita divisi A berkonflik dengan divisi B. Sama-sama divisi A dan divisi B ini diberikan target ya di bagian divisi marketing untuk mencapai penjualan sampai sekian ratus gitu ya. Tetapi yang satu kok saling sindir, satu kok sirik, cara-caranya licik gitu ya, dan lain sebagainya lah. Ya hadirkanlah kepala marketingnya untuk bisa menengahi ya. Jadi hadirkan orang-orang yang memiliki wewenang baik dari segi posisi jabatan ataupun struktural untuk bisa menengahi di antara dua belah pihak yang berkonflik. Itu disebut dengan resolusi konflik, mengurai ya, resolusi itu mengurai konflik dengan beberapa pendekatan gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk dua materi tentang building networking dan manajemen konflik ya, yang ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita ya, supaya tidak lagi konflik, artinya berdamai dengan diri sendiri, termasuk konflik masa lalu ya. Ada traumatik tersendiri, kita merasakan trauma ya dari kejadian masa lalu yang itu membayangi, menghantui benak kita gitu ya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan konflik yang membayangi di benak kita gitu, di ingatan kita gitu. Gitu. Atau bagaimana sih Pak caranya ya meredam konflik kita dengan atasan, padahal kan kita selalu bertemu, konflik kita dengan kolega gitu ya, teman-teman kita. Ya, satu-satunya lagi karena saya orang komunikasi, pasti ketika saya punya masalah, saya tidak ingin membiarkan masalah itu berlarut-larut. Saat itu ada masalah, saat itu konfirmasi, selesai. Gitu kan? Ya, terlepas siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Pasti kalau saya itu dikomunikasikan langsung. Kalau saya sifatnya terbuka, ya langsung saja komunikasinya secara terbuka gitu ya. Itu. Jadi intinya kemampuan komunikasi secara interpersonal melalui pendekatan-pendekatan psikologi, melalui pendekatan-pendekatan budaya gitu ya.
Bagaimana cara kita untuk membangun kedekatan emosional dengan orang-orang tertentu? Kita cari tahu, oh si A ini orang Jawa, ya kita bercandain pakai bahasa Jawa, kita tanya pakai bahasa Jawa. Si A ini ternyata orang Sunda, tanyanya pakai bahasa Sunda. Dengan seperti itu, gitu ya, adanya homofili yang terbentuk, gitu ya. Apa yang disebut dengan homofili? Homofili itu adalah konsep kesamaan, persamaan di dalam cara kita berkomunikasi supaya lebih baik lagi, supaya lebih dekat. Kalau heterofili itu kecenderungannya adalah kita berusaha memahami perbedaan di antara orang yang kita ajak bicara dengan komunikan kita. Jadi ada dua konsep pendekatan di dalam cara kita berelasi, membangun komunikasi gitu ya, ataupun menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik itu tadi. Pertama, kita lihat dulu homofili antara saya dengan orang tersebut apa. Oh, sama-sama orang Jawa. Cuman itu Jawa Timur, saya Jawa Tengah, sama-sama punya kesamaan bahasa, yaitu pakai bahasa Jawa. Ya lakukanlah pendekatan dengan bahasa Jawa gitu kan. Atau sama-sama punya hobi main futsal, ya ajaklah kita main futsal gitu. Sama-sama suka nasi goreng, ya bawainlah sesekali dia nasi goreng. Kalau heterofili itu, wah dia bukan orang Sunda, sementara saya orang Sunda. Dia nggak suka makanan ini, saya suka makanan itu. Dia nggak suka olahraga ini, wah berarti sangat berbeda sekali adanya heterofili. Memang untuk bisa masuk ke dalam tahap emosional kita dengan komunikan kita yang sifatnya heterofili itu, ya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan yang sifatnya homofili. Homofili itu ada kesamaan, minimal salah satu poin saja kesamaan kita dengan dirinya, itu kita masuk melalui celah-celah tersebut. Itu pun dapat kita gunakan sebagai teknik, sebagai celah untuk bisa meredam konflik di antara kita dengan teman kita, di antara kita dengan atasan kita, atau di antara kita dengan bawahan kita. Oh, ternyata si B ini kalau marah ini lama ya, sudah 1 minggu gitu. Padahal saya butuh data dari dia. Saya bawain nasi goreng kambing dari kebun sirih lah gitu. Kebetulan dia kesukaannya itu. Nah, ketika dibawakan nasi goreng kambing gitu ya, ternyata beda banget ekspresinya, langsung welcome ke kita. Nah, jadi dengan berbagai cara lah, itu asalkan ada homofili yang kita ketahui antara diri kita dengan orang tersebut ya, dengan komunikan yang kita ajak bicara gitu ya. Ada yang ingin dikonfirmasi, ada yang ditanyakan, dan sudah dicek ya semua nilainya ya. Nilai tugas dan nilai UTS ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tadi sudah ada yang konfirmasi ada salah submit ya, tentu ya nilai yang diberikan tidak semaksimal ketika Bapak Ibu mensubmit dengan waktu yang tepat. Baik, karena sudah tepat 1 jam ya. Saya biasanya cukup 1 jam saja untuk Vicon. Saya izin mengabsenkan Bapak Ibu semuanya ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya izin menyebutkan namanya saja. Bagi namanya yang nanti saya panggil, silahkan katakan hadir ya. Dimulai dari Ahmad Dwi Prasetyo. Ya Pak, ada. Ya, Pak Ahmad. Adam Musyafa. Ajeng Indah. Pak Akib. Aldi Ersalado. Aldi Saputra. Andiansyah. Andra Arvinoza. Hadir ya. Anis. Pak, saya hadir Pak. Ya. Anton Wahyu Pak, hadir Pak, lagi di jalan Pak. Siapa? Anton Wahyu Pak. Belum dipanggil ya, belum dipanggil. Anissa Maihendra, Anton Wahyu, baik Pak Anton. Asaf Rahman. Bella Maulida hadir. Hadir Pak. Ya, Chandra Yadi Saputra. Dava Ulwan. Delia Rifatul. Dodi Setianto. Iya Pak. Bapak Dodi hadir. Doni Kurniawan. Erdial Kausar. Ada Pak, ada. Siapa ya Pak? Pak Doni. Hadir Pak, hadir. Pak Erdial. Baik. Ferry Haryanto.
Hadir Pak, hadir. Ferry Pak. Baik, siap. Pak Franky Anggriawan, Hadir Pak. siap. Hanurdi, Pak Hanurdi. Maaf Pak, Pak Hanudinya sholat dulu. Oh, baik. Ini akunnya ya. Iya Pak. Baik. Pak Hasan, Pak Hendi Fauzi, Inyoman Wardana, Imam Syauki, Iqbal Khalid. Hadir Pak. Baik. Kevin Reinhardt Permadi, Khalifah, Christian, M. Fikri Asidik, Mufti Maulana, Muhammad Yusril, Muhammad Fakih, Muhammad Fitrah, Muhammad Naufal, Muhammad Rizki, Muhammad Salman. Hadir Pak. Baik. Muhammad Salman. Siap. Nur Irfan Syah, Nur Halisyah Sukirman, Nurul Hasanah, Pangestu tadi hadir ya. Pramusinta, Priscilia, Rangga, Rafhiansyah, Rizky Alfazar, Rizky Nugroho, Rusto, Siti Nurlia, Teguh Yuwono. Hadir Pak. Baik, siap Pak Hadir Teguh. Pak. Baik, sudah ya. Ada yang belum disebut namanya? Bapak Ibu kembali lagi untuk memperhatikan kehadiran ya. Karena komposisi kehadiran 30% sama dengan UAS ya. UTS dan tugas itu masing-masing 20%. Jadi silahkan diperhatikan kehadirannya dan juga untuk UAS-nya nanti ya cukup mudah lah ya, sama seperti UTS dan UAS kemarin. Jangan sampai mata kuliah yang sifatnya kontekstual, yang dekat dengan ya kehidupan kita sehari-hari ini harus mengulang di live. Begitu saja Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, terima kasih atas atensi dan waktu yang sudah diluangkan. Selamat melanjutkan kegiatan. Ya, bagaimana? Pak, mau nanya Pak, boleh Pak? Izin Oh, Pak. boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mengenai presensi saya Pak, gimana tuh Pak ya? Di sini saya kehadiran 5 dari 9 sesi yang selesai. Gimana solusinya Pak? 5 itu Bapak lihatnya di LMS atau di Siakad? Di Edilink nih Pak. Bapak lihatnya di Siakad ya, tidak di Edlink. Kalau lihatnya di Edlink, ya. Itu tidak sinkron Pak, apalagi Bapak bukanya di Edlinknya di handphone. Oh gitu Pak ya. Coba saya buka di sini untuk lihat estetika humanisme ya. Pak Puryaksa ya. Iya Pak. Presensi. Pertemuan keberapa Pak? Kelima. Yang di sini kalian saya lihat kehadiran 5 dari 9 sesi selesai apa? Selesai itu bacaannya. Saya sih selalu tepat waktu Pak. Setiap minggu ini saya absenkan gitu ya. Tinggal Bapak dilihat di pertemuan keberapa yang memang Bapak alfa gitu ya. Contoh. Kita lihat di LMS. Asli Pak, saya potong Pak, sakit Pak. Bagaimana? Di sesi pertama saya tuh tidak ada. Sesi ke-6, 7, terus sesi 9, ya 9 Pak. Jadi 1, terus sesi 6, sesi 7, sama sesi 9. Baik, nanti saya sedang download dulu laporannya sebentar ya Pak ya. Siap Pak. Saya memang mendaftar di kampus itu memang Pak sudah sekitar April gitu Pak. 12 April kalau saya. Dari April. Pertemuan pertama ikut kan ya Pak ya? Sudah mengikuti perkuliahan kan?
Nah, maaf Pak, sesi pertama saya 5 April itu belum masuk Pak, belum mendaftar. Jadi saya sesi kedua Pak, 12 April. Oh, sesi kedua, baik. Iya, pendaftaran gelombang berapa gitu Pak? Yang apa jalur konversi. Baik, siap. Sebentar. Masih di record itu, Pak. Biasanya kalau seperti itu pekan sebelumnya yang memang tidak diikuti itu dianggap hadir atau gimana ya berdasarkan informasi? Saya pernah dapat informasi dari dosen bahasa Indonesia waktu itu Pak ya. Jadi di apa aja katanya di download. Ya di cerita ya di download itu ya materinya gitu. Rupanya setiap Sabtu itu ditutup Pak. Kalau saya menutupnya hari Senin, Pak. Lebih lama. Iya. Karena kan kita proses perkuliahannya dari Rabu sampai Minggu. Jadi Senin pagi sudah saya tutup. Izin Pak, ini kita lihat ya berdasarkan laporan sistem yang terrecord. Di sini Bapak ada di nomor 55 di table Excel-nya ya, Pak Poryaksa Satria. Di sesi 1 Bapak sudah terrecord hadir, Pak. Oh, gitu, Pak. Ini ya. Terlihat tidak, Pak? Lihat, Pak. Nampak jelas. Kemudian kita pindah ke sesi kedua. Ya, Pak. Itu nomor 55 lagi. Bapak juga hadir, Pak. Ada aktivitasnya. Ya. Siap, Pak. Jelas. Kemudian di sesi ketiga, nomor 55, Bapak hadir juga. Ada aktivitas. Iya, Pak. Di sesi keempat, nomor 55, Bapak hadir lagi. Ada aktivitasnya. Siap, di sesi Pak, kelima, 55, Bapak hadir lagi. Ya. Iya, Pak. Di sesi keenam, Bapak hadir. Oke, Pak. Siap. Di sesi ketujuh, 55, Bapak hadir. Siap, Pak. Di sesi UTS, Bapak hadir. Ini ada. Siap, Pak. Di sesi ke-9 kemarin, Iya, Pak. Bapak hadir. Ada. Di sesi 10 minggu ini, Bapak minggu ini sudah ada tercatat hadir. Jadi harusnya Bapak sudah ada 10 sesi gitu ya. 9 sesi karena yang ke-10 belum saya tutup. Oke, siap, Pak. Nah, jadi di adlink ini kurang akurat, Pak ya. Nah, Bapak bisa cross check di Siakad. Kita langsung sebentar Pak, kita langsung cross check saja di Siakad. Ini mata kuliah estetika humanisme. Estetika humanisme. Coba kita lihat di sini nomor berapa ya? Di sini nomor 58 ya. Oh, di sini belum, berarti di sini yang belum sinkron, Pak. Saya hadirkan ya. Siap, Pak. Ya, saya hadirkan di sesi pertama sudah hadir. Kita lihat juga 58. Bapak sudah hadir di sini 58 untuk sesi ketiga. Sudah hadir juga sesi keempat. Hadir juga sesi kelima. Hadir sesi keenam. Hadir sesi ketujuh. Hadir ke-8. Hadir ke-9. Hadir. Tadi hanya pertemuan pertama yang memang masih kosong. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sudah full, Pak. Sampai 9 pertemuan. Aman ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama Pak Poryaksa dan Bapak Ibu yang lain. Nanti sebelum kita tutup semester, kita lakukan cross check seperti tadi ya untuk memastikan hak teman-teman di sini bisa
terakumulasi nanti di presensi akhirnya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Saya tutup. Salam. Ya. Saya mau tanya boleh? Ya, bagaimana? Tanya tentang misalnya gini nih, Pak. Saya absensi bagus misal di sesi 10 ya. Nah, di sesi 10 itu ada tugas. Nah, tugas saya nggak ngerjain. Itu apakah absensinya aman? Absensi itu, Mas Dwi, itu salah satu komponen saja itu sudah masuk gitu ya. Misalkan di pertemuan 10 ini ada Vicon, ada materi video, ada materi PPT. Mas Dwi ini kebetulan di sesi ke-10 mengikuti Vicon-nya saja gitu ya. Tapi tidak mendownload, tidak mendownload video dan PPT. Itu sudah masuk catatan record tadi. Jadi saya pasti akan menghadirkan Mas Dwi nanti di dalam kehadiran sesi ke-10. Kalau tugas beda lagi, Pak? Tugas itu sama. Tugas itu kan sama. Seperti kemarin ya. Gini loh, jadi sistem absensi di LMS ini, kalau saya upload 5 item materi di dalam satu pertemuan, tetapi Mas Dwi ini hanya mengakses 2 materi saja, itu masih tercatat hadir gitu. Yang penting ada kegiatan setiap minggunya di mata kuliah saya, mengakses, di like, di komen, di download gitu. Itu kayak gitu masuk semua mata kuliah, Pak? Semua mata kuliah. Cuman begini, kalau tugasnya di download sama Mas Dwi, ya kan? Tugasnya di komen gitu kan. Hadir pengerjaan tugas tuh hadir, tapi Mas Dwi itu nggak submit, nggak mengumpulkan, tetap nggak dapat nilai. Jadi kehadiran mengerjakan tugasnya tercatat, tapi nilai hasil dari nilai tugasnya tidak ada karena memang tidak submit gitu. Begitu ya. Itu pasti, Pak. Ya, sama-sama itu berlaku Pak. Semua mata kuliah gitu. Iya, gimana? Satu lagi, Pak. Boleh, Pak Joko. Ya, saya Joko, Pak. Ini kan untuk UTS kan sudah selesai. Nilai saya juga sudah keluar. Tapi untuk feedback dari pengajarnya itu salah nggih, Pak? Untuk feedback yang saya dapat ini malah atas nama Mas Franky Anggriawan gitu, Pak. Feedback yang dimaksud gimana, Pak? Ya, feedback dari pengajarnya, Pak. Mungkin dari Bapak gitu, Pak. Feedback yang saya dapat ini malah atas namanya Mas Franky itu, Pak. Bukan atas nama saya, Pak. Di mana itu didapatkannya? Feedback komentarnya? Iya, di Adlink, Pak. Itu kan kalau dilihat nilai itu kan bawahnya ada feedback pengajar lah. Itu dapatnya itu saya Eshum Franky Anggriawan itu, Pak. Coba. Boleh saya share, Pak? Boleh, silakan. Pak, ini masih di-record ya, Pak. Nanti kalau di-share ikut semua nggak? Masih. Nanti saya share ya dokumentasi ini. Ini, Pak. Ini kan atas nama saya. Lah ini bawahnya ini atas nama Franky Anggriawan gitu, Pak. Kok bisa? Itu ini dari Adlink, Pak. Itu tugas apa UTS? Ini UTS, Pak. Ini kan jawaban saya. Terus feedback dari pengajarnya ini dapatnya Franky Anggriawan. Kok bisa seperti itu ya? Coba Pak di close, Pak. Coba saya pengen. Mungkin apakah sudah, Pak? Sebentar, baik. Estetika humanisme. Di sesi ke-8 berarti apa ya? Pak Joko mana? Pak Joko Supriyono ya? Iya, Pak. Tidak ada, Pak, kalau di saya gitu ya. Kalau di saya ini tampilannya seperti ini. Ada yang memang saya kasih catatan ya, khususnya bagi yang mengerjakan tidak maksimal, katakan seperti itulah. Misalkan jawaban kurang ideal, jawaban tidak rapi dan lain sebagainya saya kasih.
Itu untuk yang bagus-bagus ya tidak perlu saya kasih catatan. Ini Pak Joko nilai 90. Gitu kan. Kemudian di sini soal UTS-nya ini semuanya ini sudah saya nilai dan sudah saya konfirmasi. Di sini ada Mas Dwi Rahmat. Nah, ini agak bermasalah juga yang tadi nanya ya. Mas Dwi Rahmat, halo. Halo Pak. Iya Pak, itu salah ngirim. Padahal Sudah, benar saya cek loh. Semuanya saya cek satu-satu. Masa web sih yang masuk? Nah, iya kok gini. Tadi sudah WA saya. Iya, udah Pak. Nilainya di Siakar sudah dilihat. Siakat belum. Sudah saya kasih nilai belum? Kata Bapak di WhatsApp sih udah. Tapi nggak tahu, saya belum cek. Oke, takutnya. Nah, begini ya, satu-satu dulu ini untuk Pak Joko ya. Pak Joko, jadi itu diabaikan saja lah apakah memang errornya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di pertemuan ke-8 saat pemberian itu tidak ada feedback dari Frankie itu. Kalau Pak, kalau saya juga Pak. Ada feedback. Feedbacknya Nur Irfansyah Pak. Begini saja. Nah, kayaknya emang sistemnya itu Pak. Mungkin coba sistem apa namanya Pak Joko dan siapa barusan? Puriaksa Pak. Ya, Pak Puriaksa di screenshot ya, dikirim ke grup WA ya. Untuk saya tanyakan ke bagian IT gitu, apakah itu berpengaruh atau tidak. Tapi yang jelas nilai Bapak Ibu sudah seperti itu, gitu, sudah aman ya. Gitu aja. WA-nya ke nomor berapa Pak? Ya saya masuk grup ya Pak. Di grup ada nggak grup? Masuk grup nggak? Grup yang mata kuliah Bapak? Iya, estetika. Kayaknya saya belum masuk loh Pak. Wah, ada admin nggak? Tolong dimasukkan admin. Siapa? Minta tolong Pak. Minta tolong kawan-kawan yang admin. Iya, Mas Dwi mungkin boleh. Mas Dwi sudah saya berikan nilai perbaikan ya, memang tidak bisa maksimal. Mas Dwi Rahmat Maulana ya. Iya Pak. Mas Jadi cara melihat nilai di Siakat gimana Pak? Ya, klik salah satu kelasnya estetika humanisme ya. Iya. Beda tampilannya sih Mas, saya ini di akun dosen ya, jadi gimana? Oh iya, beda ya. Beranda kalau saya ya, kemudian klik kelas kuliah, mungkin ada persamaan lah. Nah, di antara kelas-kelas yang saya ajar ini ada estetika, klik aksi, klik detail, terus nanti di sini ada nilai kuliah. Tuh kan terlihat nilai-nilainya. Tugas dan UTS. Ya kalau udah kelihatan, alhamdulillah sih Pak. Nilai saya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Mungkin pas masa susulan itu. Kumpulinnya di mana? Pak Pangestu ini, Mas Pangestu. Ada yang ingin dikonfirmasi? Ditanyakan lagi? Saya rasa sudah ya. Baik Pak, terima kasih tadi Pak. Berarti diabaikan aja nggih Pak? Diabaikan saja Pak. Iya. Baik. Oke, Mas Pangestu sudah kumpulkan lewat email? Sudah katanya ya. Baik, nanti saya cek ya. Emailnya yang lecturer ya. Yang lecturer.ac.id gitu ya. Ya, nanti yang masuk ke email nanti saya periksa belakangan ya. Sebelum hari Minggu jam 12 malam. Baik, itu saja mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.